Yang mana sih mestinya kita kejar dulu, monetisasi atau algoritma dulu? Karena kadang ketika kita belum monetisasi, algoritmanya itu melejit jauh dengan cepat, tapi pas daftar monetisasi ditolak karena reupload. Ataukah kita monetisasi kemudian konten kita menjadi sepi. Nah, mana sih yang harus lebih dulu? Kalau misalkan teman-teman bingung dan mencari solusinya, video ini merupakan solusinya. Silakan dulu subscribe agar tidak ketinggalan informasi seperti ini di video di masa akan datang. Check it out. Berbahaya nggak pada channel kita ketika terkena hak cipta? Jadi ada dua pembahasan dijelaskan oleh YouTube bahwa ketika menggunakan konten reupload itu kalau seumpama kita mengupload suatu konten, taruhlah konten musik A. Nah, teman-teman sekalian, jadi tujuan seorang kreator itu kalau saya melihatnya tiada lain itu adalah uangnya. Jadi penghasilan. Kalau kita bercermin YouTube tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, mana sih lebih berperforma baik dalam penghasilan? Kalau saya katakan tahun dulu ya, karena mereupload konten apa saja itu bisa berpenghasilan. Tapi tahun sekarang 2023 itu sulit. Jadi kita diminta menjadi kreator yang menyajikan konten original secara kreatif. Kalaupun itu reupload, itu harus disajikan secara kreatif. Oke, itu cuma tambahan ya. Nah, kembali ke pertanyaan awal di intro tadi bahwasanya algoritma atau monet. Jadi ini merupakan dua hal yang jalan dari berlawanan ya. Jadi misalkan A algoritma dan B adalah monetisasi, ini akan berjalan dan saling bertemu di tengah ya. Saya menggambarkan seperti itu. Saya jelaskan dulu ya, apa sih maksudnya itu monetisasi. Jadi monetisasi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar ke sana. Jadi 1000 subscribe, 4000 jam tayang itu harus tercukupi ya. Jadi di luar daripada pembahasan kebijakan konten, pokoknya itu harus terpenuhi dulu. Kemudian yang kedua, konten kita harus betul-betul mematuhi pedoman komunitas, tidak melanggar kebijakan YouTube, pedoman pengiklan AdSense, dan apalagi ya, kontennya harus memiliki nilai kualitas tinggi. Itu banyak sekali aturan 2023 ya teman-teman. Kemudian ketika misalkan itu sudah semua terpenuhi, 5 hal juga ditinjau YouTube saat daftar monetisasi. Tema kita apa? Video paling banyak ditonton apa? Jam tayang terbanyak pada video itu apa? Kemudian video terbarunya apa? Metadatanya seperti apa? Jika itu sudah semua terpenuhi, ya, maka teman-teman daftar monetisasi. Itu maksudnya monetisasi ya. Nah, kemudian algoritma. Jadi algoritma itu, ini sebenarnya algoritma merupakan bahasa matematis, suatu program yang disetting untuk mencapai suatu tujuan ya. Itu algoritma dalam segi bahasa matematis. Ibaratnya peluru kendali roket. Jadi roket itu diluncurkan misil ya untuk menargetkan pesawat A, pasti akan mengikuti. Nah, usaha untuk mengikuti itu namanya algoritma, sama halnya dengan YouTube. Jadi ketika kita mendesain suatu konten, kita memprogramkan kata kunci yang tepat, maka akan mengikuti subscriber atau penonton yang tepat. Itu namanya gambar algoritma. Tapi seperti apa cara kerjanya? Memang algoritma itu sesuatu yang menyulitkan karena sampai sekarang itu belum ada secara resmi penyampaian YouTube seperti ini algoritma. Tapi banyak kreator menafsirkan seperti ini. Nah, sedangkan saya menafsirkannya seperti ini ya. Makanya disimak. Jadi algoritma itu merupakan sumber atau traffic yang muncul setelah video kita diupload sekitar 2 jam. Jadi biasa ketika teman-teman sudah mengupload sekitar 2 jam, maka performa video itu akan masuk dalam ranking. Ketika rankingnya ada masuk nominasi misalkan 1 sampai 3, maka itu berperforma baik. Kemudian yang kedua di situ ada rasio klik tayang. Maka rasio klik tayang ini ketika 10%, maka dipastikan konten teman-teman akan mendapatkan algoritma dari rekomendasi YouTube. Dan inilah yang dicari para YouTuber. Ketika sudah masuk ke rekomendasi, maka besar kemungkinan konten yang lain itu akan direkomendasikan juga. Nah, lantas bagaimana caranya untuk mencapai rekomendasi itu? Teman-teman di sini, kalau saya secara pribadi, saya pernah menggunakan kata kunci, deskripsi,
thumbnail yang menarik, tapi hasilnya begitu-begitu saja. Sebelum teman-teman men-setting suatu algoritma, teman-teman harus meriset dulu siapa sih audiens kita. Kalau kayak Bugis ya, dan ini mungkin kendala juga para kreator-kreator YouTube yang khususnya membahas tentang YouTube, seperti DNGC sendiri yang sudah menyampaikan bahwa channel YouTube-nya sepi-sepi begitu aja. Karena memang konsumen dari konten YouTube itu tidak sebanding dengan konsumen yang suka mobil mainan, kayak gitu ya. Jadi tidak bisa dibandingkan. Nah, jadi ketika teman-teman sudah meriset yang namanya algoritma sasarannya siapa, maka teman-teman harus memposisikan, mendesain suatu thumbnail yang sesuai dengan psikologi orang tersebut. Misalkan, saya menyasar suatu subscriber yang anak-anak yang usia belum sekolah ya, belum SD ya. Nah, tentu kalau kita melihat dari teori psikologi, teorinya Piaget itu masih umur 0 sampai 7 tahun ya. 0 sampai 7 tahun itu masih mereka suka bermain apa. Maka dari itu, saya akan mencari gambar-gambar yang mendominasi bagaimana memunculkan anak ini suka dengan ini. Saya tidak menampilkan teks terlalu banyak karena anak-anak pada usia itu belum bisa membaca, teman-teman. Lebih mendominasi gambar, ada panahnya, seperti itu. Nah, kalaupun di judul, boleh teman-teman mencantumkan judul yang lengkap. Yang penting judul itu sesuai dengan isi konten, karena mungkin nanti dibantu oleh orang tuanya untuk memilih judul tersebut. Nah, kemudian untuk deskripsi, di deskripsi itu tetap kita harus isi sesuai konteks. Jadi kita harus menarasikan isi video kita tadi, tapi tidak menjawab secara keseluruhan. Di setting, kemudian kata kuncinya, nah seperti itu. Ketika itu sudah di setting semua, kita serahkan semua ke YouTube. Kita nggak perlu lagi mempedulikan bahwa, loh kok ini tidak begini, loh kok begini. Namun ada hal yang menarik, teman-teman. Ketika setelah 2 jam kita mengupload, biasanya kan ada rasio klik tayang ya. Misalkan kalau 10% berarti itu sudah performa baik, kabar baik ya. Tapi ketika misalkan 4%, 3%, bahkan 1% rasio klik tayang, biasanya di situ ada keterangan kecil meminta kita untuk mengganti judul atau thumbnail. Ya seperti tadi, teman-teman harus menemukan betul judul yang tepat untuk para subscribernya. Jadi kita memang membuat konten YouTube tidak asal-asalan, teman-teman. Kita harus menentukan dulu audiens kita siapa. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu gambaran tentang monetisasi dan algoritma. Lantas jawabannya apa sih yang harus dilakukan dan dikejar dulu? Nah, apakah monetisasi atau algoritma? Nah, di ini ya saya jelaskan. Jadi kalau saya secara pribadi, ini ya pendapat saya, Anda tahu teman-teman ya. Saya lebih memilih monetisasi di awal karena ketika saya mengupload suatu konten, itu sudah ada iklan nongol. Satu orang nonton itu sudah dinilai 0, sekian rupiah. Dibandingkan ketika teman-teman belum monet, itu belum ada iklan yang muncul. Nah, ketika teman-teman membangun channelnya 1000 subscribe dan 0 subscribe, sudah monet, memang kita harus mencari algoritma ketika sudah monet sendiri, tetapi itu sudah ada penghasilan ketika teman-teman berusaha mencari seperti itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa jangan pernah monetisasi dulu sebelum algoritmanya jalan, itu salah besar ya teman-teman. Saya menjalankan suatu channel YouTube, tadinya sih sudah monet ya, tapi terdismonetisasi karena melanggar ya. Tadinya sudah monet dengan layanan Viral Bugis ya, buat yang penasaran ada di Instagram ini ya. Tapi karena melanggar jadi terdismonetisasi. Dan sekarang setiap kali saya mengupload video itu sampai 1000 ya. Jadi sudah monetisasi, penghasilannya juga sudah jalan, tapi terdismonetisasi. Tapi kita tidak melihat dismonetisasinya. Tapi ini menandakan bahwa saya sudah monet dengan layanan subscriber Viral Bugis, tetapi dengan mencari algoritmanya sendiri, itu juga bisa menaikkan sendiri seperti itu ya. Jadi seperti itu pandangan saya. Di luar daripada itu terserah bagaimana pandangan teman-teman, karena setiap orang itu memiliki hak bagaimana cara pandangnya tersendiri, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman memahami bagaimana sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Dan tentunya buat teman-teman yang ingin belajar di Viral Bugis, ada kelas YouTube-nya kok. Klik gabung di deskripsi video di bawah ini atau klik gabung di samping subscribe channel Viral Bugis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.